Friends, welcome to IELTS a learning class with me Lily from Magenta Language Academy. Untuk episode kali ini kita akan membahas sebenarnya dari penjelasan kita sebelumnya di IELTS Common Questions in Reading Task dan ini adalah bagian dari kedua ya atau part 2-nya. So the first one, we talk about matching headings questions. Tipe untuk matching heading questions ini adalah teman-teman pada basicnya kita adalah berusaha untuk mencari ide utama atau general idea atau main idea daripada satu paragraf yang kita akan berusaha cari untuk mendapatkan inti daripada paragraf tersebut. Itu sebenarnya brief overview daripada matching headings. So basically if you see the example below here, untuk matching headings, biasanya kita memiliki beberapa opsi, teman-teman. It can be more than 5 and sometimes it also can be 10 untuk list of headingsnya. And please be aware that the list of headings frequently show the similar meaning. Jadi biasanya itu antara satu heading dengan heading lainnya itu biasanya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi teman-teman harus benar hati-hati untuk mengidentifikasi difference dari satu heading ke heading lainnya, ya. Nah, kemudian itu untuk yang tipe questionsnya, we usually have for example section A, section B, section C, dan juga paragraph A atau ya itu hanya berkaitan penamaan. Then we need to find the general idea dari satu paragraf tersebut. And you need also to keep in mind bahwa satu paragraf itu biasanya contains more than 5 sentences. It's quite long. Okay. Untuk tipe tes seperti ini, skill apa sih yang mau kita recognize atau skill apa sih yang mau kita assess? Itu adalah we want to know that you guys have a skill untuk recognize atau mengidentify the main idea atau theme daripada paragraf tersebut, and you need also to distinguish main ideas from supporting ones. Okay? Untuk strateginya ada beberapa hal yang perlu kita implementasikan. Pertama, teman-teman, you need to read the first one or two sentences and the best sentences of each paragraph to understand the general meaning. Pada intinya adalah teman-teman harus membaca kira-kira kalimat awal atau dua kalimat lah ya, yang kira-kira bisa merepresentasikan dari general overview atau general meaning daripada si paragraf tersebut. Dan cobalah berusaha untuk kayak memberikan kira-kira ini summary dari paragraf ini apa ya gitu. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan yang namanya general overview tersebut, teman-teman harus mencari kira-kira headings dan mengidentifikasi kira-kira keywords yang ada di teks tersebut apakah sama ya dengan yang ada di list of headingsnya. Ketiga, ketika sudah teman-teman yakin, maka lakukan matching. Ketika jawaban itu sudah kira-kira udah 100% sure. Oke. Untuk mengidentifikasi perbedaannya, apakah misalnya kondisi teman-teman belum terlalu yakin, saran saya adalah please check again the text, karena dengan melakukan check more than one times itu bisa jadi opsi juga terbaik untuk kita ketika kita mau mengulang lagi kira-kira benar nggak ya jawaban ini. Karena headings itu challenge-nya adalah beberapa kata-kata tersebut agak sedikit sama, terutama the list of headings. Jadi double check itu bakal berguna sekali buat teman-teman to lead you getting a correct answer. Okay, so now we talk about identifying information. So in reading tests, we have some terms. We have true, we have false, and we have not given. Yeah, so you need to distinguish between false and not given. This is going to be very important. When we are saying false means that the passage states the opposite. Jadi itu jawabannya itu benar-benar ada di teks dan itu tidak boleh kita eksplisitkan meaningnya, and it has like a contrast meaning dengan statement yang ada di questions. Itu kita sebut dengan false.
When we are saying not given, it means that the statement is neither confirmed nor contradicted by the information. It means that the information doesn't exist at all. Tidak ada sama sekali. Jadi jangan terlalu dibuat-buat meaningnya dan jangan terlalu kita interpretasikan secara kita sendiri. So everything atau semua informasi should be based on the reading text. Ya, you need to keep in mind this, guys. So, ini adalah contohnya true, false, not given. Biasanya tipe pertanyaan penting ini adalah you have like some options, true, false, and not given, and you got a lot of questions here. Nah, weakness daripada when we are talking about identify information true, false, not given. So, unlike sentence completion atau apa namanya short answer questions, this type of questions usually has like the random answers. Jadi basically teman-teman harus memiliki gerakan mata yang cepat. Jadi misalnya number 1 itu biasanya ada di let's say di paragraf 2. Kemudian di question nomor 2 itu jawabannya di paragraf 3, 4 dan sebagainya. Jadi dia tidak berurutan. Jadi gerakan mata yang cepat is gonna be very helpful you guys to save your time. Oke. Ini adalah definisi daripada true, false, not given. Untuk yang false, not given tadi I have told you ya. Untuk yang true adalah ketika informasi tersebut benar-benar ada di question dan itu sudah has been confirmed truly dengan yang di di teksnya. Jadi you need to say true ya. So now strateginya untuk mengidentifikasi informasi. Pertama kita harus mengerti dulu apakah true, false, not given itu atau dia yes, no, not given. Oke. Ketika instructionsnya ada true, false, not given, teman-teman hanya perlu nulis true, false, atau not given. Ketika pertanyaannya yes, no, not given, teman-teman hanya perlu menulis yes, no, not given. Tapi itu definition daripada artinya sama. True itu artinya sama kayak yes, false sama kayak no, not given sama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah you guys need to read all the statement carefully dan cobalah untuk mencari atau mengerti daripada whole sentence daripada menggunakan simply highlighting. Karena true, false, not given itu kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukan quick skimming ya. Kemudian yang ketiga adalah synonyms bisa juga bermain menjadi major role untuk di di true, false, not given. Dan yang paling terpenting adalah how do you can finally underline the the important words yang relate terhadap question tersebut and you did match and also focus on the statements. Ketika teman-teman sudah benar-benar yakin and you say that the matching is 100% true, please tick one, either is it true, false, or not given. Ya, jangan menunggu terlalu lama. Karena kalau nunggu terlalu lama, it's gonna take your time a lot. So the last one is we talk about matching sentence. Matching sentence itu sama sebenarnya konsepnya kayak sentence completion, tapi perbedaannya adalah it relates tentang endingnya yang kita matchkan. Biasanya misalnya kayak gini ya. The American Medical Association, contohnya kayak pertanyaan ini is bla bla bla. Jadi itu kayak kita bagaimana memparalelkan jawaban dari si yang pertanyaan tersebut dengan option di sini, gitu ya. Untuk memprediksi ini bisa kita matchkan dengan tipe grammar, tapi sebenarnya grammar itu tidak cukup saja karena kita juga perlu membutuhkan informasi yang benar-benar tepat dan exact ada dinyatakan di teksnya. Untuk tipe soal seperti ini adalah pertama teman-teman harus membaca pertanyaannya dan harus membaca juga incomplete sentence-nya apa. Jangan melihat di bagian endingnya ya. Kedua adalah you can predict what the endings might be before looking at them. It can be verbs, it can be nouns, adjectives, and so it can be adverbs. Kemudian yang ketiga adalah you need to look at the endings but not into much detail. Jadi karena kalau misalnya teman-teman relates to find the information in very details, it's gonna be a little bit kurang direkomendasikan.
Kemudian, if you already find the answers and maybe those the answers are not correct, eliminate the endings. Jadi dengan cara mengeliminate ini akan bisa membantu teman-teman untuk membantu ending mematchkan endingnya. Kemudian yang kelima dan yang keenam itu sama. Ketika teman-teman sudah mengerti meaning daripada teks tersebut, either you can look at them from the paraphrase, synonyms, and many more, and you need to choose the correct answer. Is it A, is it B, D, or C? You just need to pick one. Yeah, you are not allowed to use more than one. Great, that's all about discussion kita hari ini, and thank you so much guys for watching, and I'm gonna see you in the next episode. Bye bye.